Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 564. Ki Purbasena masih saja bingung. Tetapi Ki Patih Mandaraka serta Pangeran Singasari yang memiliki penglihatan serta panggraita yang sangat tajam, dapat merasakan dan bahkan melihat bayangan dalam kegelapan di kejauhan, bahwa sudah ada orang yang datang sebelumnya. Meskipun yang sudah datang itu tidak terlalu jelas terlihat oleh keduanya, namun mereka sudah menduga bahwa keduanya adalah Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun dalam pada itu, beberapa orang pun telah berdatangan pula. Baru kemudian kedua orang yang datang pertama dan kedua itu pun berjalan ke tengah alun-alun mendekati Ki Purbasena. Gelagah Putihlah yang lebih dahulu melangkah di belakang orang yang datang pada urutan ketujuh. Rara Wulan yang melihat Gelagah Putih, segera bangkit pula dan melangkah ke tengah alun-alun. Tetapi ia sengaja tidak mengambil urutan ke-8, tetapi urutan ke-9. Dalam pada itu, Pangeran Singasari telah berbisik di telinga Ki Patih Mandaraka. Mereka yang datang pertama dan kedua telah menghadap Ki Tumenggung Purbasena pula. Bukankah mereka Gelagah Putih dan Rara Wulan? Ya. Pangeran Singasari mengangguk-angguk. Tetapi Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Singasari tidak mengatakan apa-apa, ketika Ki Purbasena menyatakan bahwa Gelagah Putih telah memasuki alun-alun pada urutan ke-7, sedangkan Rara Wulan datang pada urutan ke-9. Ternyata mereka bukan orang yang terbaik, berkata Ki Tumenggung Purbasena di dalam hatinya. Malam itu, pada batas waktu yang ditentukan, di tengah malam yang ditengarai dengan kentongan dengan irama dara muluk, telah berhasil memasuki alun-alun 18 orang. Namun pada saat gema suara kentongan masih belum lenyap, dua orang yang lain pun telah menghadap pula, sehingga keduanya masih mendapat kesempatan untuk mengikuti pendadaran berikutnya esok pagi. Setelah semuanya berkumpul, maka Ki Tumenggung Purbasena pun telah mengumumkan urutan para peserta pendadaran memasuki alun-alun Pungkuran, serta pernyataan Ki Tumenggung bahwa semuanya berhak untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Besok, pada saat matahari terbit, kalian harus sudah berada di sini untuk mengikuti pendadaran tahap berikutnya. Kalian besok harus menunjukkan kemampuan kalian dalam olah kanuragan. Ada 3 tahap pertarungan. Pertama adalah pertarungan di antara kalian. Karena jumlah kalian untuk pendadaran yang pertama ini 20 orang, maka kalian akan bertarung dalam 10 pasang. Tahap kedua akan terjadi pertarungan yang sama, tetapi dengan lawan yang berbeda. Sedangkan pertarungan yang ketiga adalah pertarungan di antara kalian dengan para perwira yang bertugas mendadar kemampuan kalian. Dalam pertarungan-pertarungan itu, yang penting bukan soal kalah dan menang, tetapi para senapati yang bertugas akan menilai kemampuan kalian. Landasan ilmu yang kalian miliki, watak dan sifat ilmu kalian, serta perbandingan antara dasar-dasar olah kanuragan kalian dengan kecerdasan kalian menghadapi keadaan yang tiba-tiba. Kemampuan kalian untuk mengambil sikap pada saat-saat yang gawat. Karena itu, pada tahap terakhir, kalian akan melakukan pertarungan langsung dengan para senapati yang sudah mempunyai hak untuk melakukan pendadaran menurut tataran kepangkatan mereka. Para peserta pendadaran itu mendengarkannya dengan seksama. Sementara itu di luar sadarnya, Ki Patih Mandaraka berpaling kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi agaknya Ki Lurah Agung Sedayu pun sedang mendengarkan keterangan Ki Tumenggung itu dengan seksama. Beberapa saat kemudian maka pendadaran pada tingkat pertama itu sudah dianggap selesai. Besok mereka akan memasuki pendadaran pada tahap berikutnya. Kalian sekarang diperkenankan untuk beristirahat. Kalian akan ditunjukkan kemana kalian akan menginap. Demikianlah, para pemimpin yang menyaksikan pendadaran itu pun segera meninggalkan alun-alun Pungkuran. Ki Lurah Agung Sedayu pun telah mengikut Ki Patih Mandaraka, karena ia akan bermalam di dalam kepatihan. Sementara itu para peserta pendadaran pun telah ditempatkan di sebuah barak yang tidak terdapat sekat-sekatnya. Sementara itu pakiwan yang ada tidak mencukupi, sehingga para peserta yang ingin mandi harus bergantian atau bahkan mandi bersama-sama. Karena itu maka Rara Wulan harus menunggu dan mandi pada giliran terakhir. Sehingga baru di dini hari Rara Wulan sempat membaringkan dirinya. Rara Wulan lebih senang tidur di serambi daripada tidur bersama para peserta yang lain. Tetapi selain Rara Wulan dan Gelagah Putih, ada pula 3 orang lain yang memilih tidur di serambi, karena udara di dalam terasa agak terlalu panas. Di pagi hari, Rara Wulan justru orang yang pertama pergi ke pakiwan, sebelum yang lain terbangun.
Baru setelah Rara Wulan selesai mandi dan berbenah diri, maka yang lain pun baru mulai bangun. Demikianlah, pada saat yang ditentukan, para peserta pendadaran itu pun telah berada di alun-alun Pungkuran. Kepada mereka sengaja tidak diberikan makan pagi. Mereka hanya mendapat minuman hangat masing-masing semangkuk sebelum mereka berangkat ke tempat pendadaran. Seorang yang bertubuh tinggi besar berkata kepada orang yang berada di sampingnya, "Aku terbiasa makan pagi sebelum masuk ke sanggar." "Tidak makan pagi ini tentu termasuk salah satu syarat pendadaran," sahut kawannya. "Untunglah bahwa aku juga tidak terbiasa makan pagi." Demikianlah, pada saat matahari terbit, para peserta telah siap melakukan pendadaran sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. 20 orang peserta pada kelompok pertama, yang masih akan disusul dengan kelompok-kelompok lain itu pun segera berkumpul di depan panggungan, demikian Pangeran Singasari serta Ki Patih Mandaraka yang diikuti oleh Ki Lurah Agung Sedayu, tiba. Ki Tumenggung Purbasena telah membagi 20 orang itu menjadi 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 10 orang. Mereka akan berhadapan dalam satu pertarungan. Tetapi menurut Ki Purbasena, yang penting bukannya kalah atau menang, tetapi mereka harus menunjukkan kemampuan dasar mereka. Watak dan sifat dari ilmu mereka, serta kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan ilmu mereka setelah mereka menjadi seorang prajurit. Namun ternyata bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mendapat perhatian khusus. Keduanya harus berada dalam satu kelompok agar mereka tidak akan dapat saling berhadapan. Jika itu terjadi, menurut Ki Tumenggung Purbasena, mereka akan dapat memainkan peran masing-masing, sehingga ilmu mereka akan nampak lebih baik dari orang lain. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya dapat menarik nafas panjang. Mereka harus melakukan segala ketetapan dan tatanan yang dibuat oleh pejabat yang bertugas mengatur pendadaran itu. Sejenak kemudian maka di alun-alun itu telah berhadapan 10 pasang peserta pendadaran, yang siap untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam olah kanuragan. Mereka pun menyadari bahwa yang penting bukanlah menang atau kalah. Sedangkan para senapati yang bertugas telah siap menilai ke-20 orang yang menempuh pendadaran itu. Dalam pada itu, prajurit yang semalam berkelahi dengan Rara Wulan, yang menyaksikan pendadaran itu, berkata di dalam hatinya, "Orang yang berhadapan dengan perempuan itu adalah orang yang bernasib buruk seperti nasibku semalam. Untunglah kuda yang aku tinggalkan itu pulang sendiri. Jika tidak, nasibku akan menjadi lebih buruk lagi, karena aku harus mengganti. Setidaknya aku harus mencicil setiap bulan dipotong dari gajiku." Sebelum pendadaran itu dimulai, Ki Tumenggung Purbasena masih melihat pasangan-pasangan yang akan bertarung di arena pendadaran. Ketika Ki Purbasena mendekati Rara Wulan, maka peserta pendadaran yang kebetulan berhadapan dengan Rara Wulan itu pun mengeluh. "Ki Tumenggung, kenapa aku harus berhadapan dengan seorang perempuan? Hanya ada satu perempuan yang mengikuti pendadaran ini. Kenapa kebetulan sekali aku yang harus menghadapinya? Kalau boleh, aku minta agar aku dihadapkan kepada peserta laki-laki yang cukup tangguh, untuk memancing agar ilmuku dapat tertuang sehingga dapat dilihat oleh para senapati yang menilai pendadaran ini. Tidak ada kesengajaan bahwa kau harus berhadapan dengan perempuan ini. Tetapi dalam urutan nama peserta, kaulah yang mendapat kesempatan untuk melawannya. Lakukan apa yang terbaik bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu. Kita tidak boleh melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pendadaran ini. Jika ia sudah berani memasuki lingkaran pendadaran, maka tidak ada lagi laki-laki atau perempuan." Peserta yang kebetulan berhadapan dengan Rara Wulan itu menarik nafas panjang. Tetapi ia telah menunjukkan kekecewaannya, karena ia harus berhadapan dengan seorang perempuan. Rara Wulan menarik nafas panjang. Tetapi ia berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Ia merasa bahwa yang dilakukan itu memang tidak terbiasa. Tetapi Rara Wulan sudah bertekad untuk melakukannya. Rara Wulan pernah mendengar cerita tentang seorang perempuan yang bernama Sri Kandi pada dunia pewayangan. Bahkan di masa kejayaan Demak, nama Kanjeng Ratu Kalinyamat pun dikenal sebagai seorang prajurit perempuan yang tangguh. Tidak hanya di darat, tetapi Kanjeng Ratu Kalinyamat juga seorang prajurit perempuan yang gagah berani di lautan. Dengan pedang di tangan, Kanjeng Ratu Kalinyamat berdiri di atas kapal, berpegangan pada tali tiang kapalnya yang membelah lautan, di antara dentang meriam kapal-kapal asing yang berkeliaran di Laut Jawa. "Aku pun tentu boleh memasuki dunia keprajuritan," berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Tetapi Rara Wulan tetap mengendalikan perasaannya. Ia tidak akan menyalahkan sikap peserta yang akan menjadi lawannya itu.
Sikap itu sungguh dapat dimengertinya. Orang itu tentu akan merasa sangat malu jika ia dikalahkan oleh seorang perempuan. Tetapi ia akan dianggap wajar-wajar saja jika ia menang dari seorang perempuan. Ketika kemudian Kitumenggung Purbasena bergeser mendekati peserta yang lain, maka orang yang berhadapan dengan Rara Wulan itu pun bertanya. Kenapa kau telah mencoba ikut dalam pendadaran ini, Nyi? Bukankah banyak lapangan pekerjaan yang sesuai kodratmu sebagai perempuan? Prajurit bukan pekerjaan yang tepat bagimu. Aku kira tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, Kisanak. Apalagi dalam tugas sandi. Aku kira perempuan akan dapat memegang peran justru lebih baik dari seorang laki-laki, karena perempuan tidak terbiasa menjadi prajurit. Tetapi aku merasa kurang mapan. Jika aku berhadapan dengan seorang laki-laki, maka aku akan dapat mengerahkan segenap kemampuanku. Tinggal siapakah yang lebih baik di antara kami. Tetapi menghadapi seorang perempuan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kisanak, berkata Rara Wulan yang perasaannya menjadi semakin tergelitik. Seperti dikatakan Kitumenggung Purbasena, di sini tidak ada perempuan dan laki-laki. Yang ada adalah mereka yang mengikuti pendadaran untuk menjadi seorang prajurit, khususnya dalam tugas sandi. Nah, itulah peganganmu, Kisanak. Aku juga berpegangan dengan petunjuk Kitumenggung itu. Karena itu, jika aku mempunyai kelebihan dari Kisanak, itu adalah wajar-wajar saja. Kau jangan terlalu sombong, Nyi. Kaulah yang terlalu sombong, karena kau laki-laki. Tetapi sebenarnya lah pada tubuh seorang laki-laki, banyak terdapat kelemahan-kelemahan, melampaui seorang perempuan. Wajah laki-laki itu menjadi tegang. Ia mencoba untuk melupakan bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang perempuan. Ia ingin mengenalinya sebagai seorang yang sombong dan tidak tahu diri. Demikianlah. Beberapa saat kemudian setelah Ki Purbasena selesai mengamati pasangan-pasangan yang akan mengikuti pendadaran itu, maka Kitumenggung Purbasena pun memberi isyarat kepada para perwira yang akan menilai para peserta pendadaran itu. Setelah segala sesuatunya siap, maka Kitumenggung Purbasena pun segera memberi aba-aba bahwa pendadaran itu dimulai. Dalam pada itu, Pangeran Singasari, Ki Patih Mandaraka yang diikuti oleh Ki Lurah Agung Sedayu, tidak hanya duduk saja di panggungan. Mereka pun segera turun dan berdiri di antara gawar-gawar lawe yang membatasi setiap arena bagi peserta pendadaran itu. Kepada seorang rangga yang ikut mengawasi pendadaran itu, Kitumenggung berdesis perlahan-lahan. Awasi Ki Lurah Agung Sedayu. Ia tidak boleh membantu adiknya suami istri dengan cara apapun juga. Baik, Kitumenggung, jawab rangga itu. Demikianlah, pendadaran itu pun segera berlangsung. 10 pasang peserta telah bertempur di bawah pengawasan para perwira yang bertugas. Sementara itu, rakyat yang tinggal di sekitar alun-alun Pungkuran, bahkan dari tempat yang agak jauh yang tertarik dengan pendadaran itu, telah pergi ke alun-alun untuk menonton. Sebenarnya lah 20 orang yang menyatakan diri untuk ikut dalam pendadaran itu telah menunjukkan kelebihan mereka masing-masing. Pada umumnya mereka telah memiliki bekal yang memadai. Mereka sebelumnya telah berguru untuk menguasai ilmu kanuragan. Seperti yang dikatakan oleh Kitumenggung Purbasena, yang dinilai oleh para pengamat bukanlah kalah atau menang dari para peserta. Mereka menilai dari berbagai macam segi. Juga kemungkinan untuk berkembang dari ilmu para peserta itu. Meskipun dalam pendadaran itu seseorang dikalahkan, tetapi jika kemungkinan berkembang bagi ilmunya nampak lebih baik, maka orang yang kalah itu masih akan dapat dipertimbangkan untuk mengikuti pendadaran berikutnya. Dalam pendadaran itu, Gelagah Putih telah mendapat lawan seorang yang tubuhnya nampak kokoh. Dengan terampil orang itu berloncatan di arena. Tubuhnya nampak ringan, sementara tenaganya cukup besar dilambari dengan tenaga dalamnya. Namun berhadapan dengan Gelagah Putih, maka ilmu orang itu terasa menjadi sulit berkembang. Tetapi Gelagah Putih tidak ingin mematahkan kesempatan lawannya. Karena itu, setelah pertempuran di antara mereka mapan, maka Gelagah Putih pun mendapat jalan untuk memberi kesempatan ilmu lawannya itu berkembang. Gelagah Putih sendiri beberapa kali telah terdesak. Tetapi agar Gelagah Putih sendiri tidak justru tersingkir, maka sekali-sekali Gelagah Putih pun telah menunjukkan kelebihannya. Adalah kebetulan bahwa seorang rangga yang harus mengawasi Gelagah Putih bertempur di arena pendadaran itu adalah seorang rangga yang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Gelagah Putih di Demak. Karena itu maka Ki Rangga itu justru merasa heran, kenapa Gelagah Putih masih juga diikut sertakan dalam pendadaran.
Dalam pada itu, seorang rangga yang lain telah mendekatinya sambil berbisik. Ki Tumenggung Purbasena berpesan, hati-hati jika Ki Lurah Agung Sedayu mendekat. Kenapa? Bertanya Ki Rangga yang menunggui Gelagah Putih dalam pendadaran itu. Ki Rangga yang menyampaikan pesan itu pun menjawab. Jangan beri kesempatan Ki Lurah Agung Sedayu membantu Gelagah Putih dengan cara apapun juga. Membantu? Membantu dalam pendadaran ini, maksudmu? Ya. Kau belum pernah bersama-sama Gelagah Putih berada di medan perang? Medan perang? Bukankah baru sekarang Gelagah Putih memasuki dunia keprajuritan? Itu pun baru mengikuti pendadaran. Kau tidak ikut ke Demak beberapa waktu yang lalu? Tidak. Ki Rangga yang menunggui Gelagah Putih mengikuti pendadaran itu pun mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baik, baik. Aku akan mengawasi Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Rangga yang menyampaikan pesan Ki Tumenggung Purbasena itu pun kemudian meninggalkannya dan kembali menemui Ki Purbasena sambil berkata. Sudah, Ki Tumenggung. Pesan Ki Tumenggung sudah aku sampaikan. Bagus. Aku tidak ingin terjadi kecurangan dalam pendadaran ini. Semua harus berlangsung sebagaimana seharusnya. Dalam pada itu, pendadaran itu pun masih berlangsung. Semakin lama pertempuran antara pasangan-pasangan peserta pendadaran itu pun menjadi semakin sengit. Masing-masing telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang hampir kehilangan kendali, sehingga mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun rata-rata kemampuan mereka memang seimbang. Sementara itu, Rara Wulan pun masih juga bertempur, bahkan semakin seru. Lawannya yang telah meningkatkan ilmunya justru menjadi heran. Perempuan itu masih saja mampu mengimbanginya. Bahkan perempuan itu sekali-sekali sempat mendesaknya. Pada saat-saat tertentu, Rara Wulan telah memancing lawannya untuk bertempur semakin keras. Baru kemudian lawan Rara Wulan itu menyadari bahwa lawannya, meskipun seorang perempuan, tetapi ia memang memiliki ilmu yang memadai untuk mengikuti pendadaran. Bahkan orang itu mulai menduga bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki ilmu yang lebih tinggi. Sambil bertempur, orang itu pun berkata, maafkan aku, Nyi. Aku telah salah menilai kemampuanmu. Aku mengakui, jika kau ingin mengalahkan aku, kau akan dapat melakukannya. Tetapi kau kendalikan dirimu karena kau mencoba menjaga perasaanku. Rara Wulan tidak menjawab. Ia masih saja berloncatan justru semakin cepat. Namun dengan demikian maka lawannya pun dapat menumpahkan kemampuannya pula. Rara Wulan seakan-akan justru telah memancing ilmunya, sehingga para pengamat dapat melihat kelebihan-kelebihannya, tanpa mencemaskan keadaan lawannya. Orang itu yakin bahwa dengan mengerahkan segenap kemampuannya, perempuan itu tidak akan dicederainya. Demikianlah, matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi. Panasnya menjadi semakin terasa membakar kulit. Mereka yang mengikuti pendadaran itu menjadi semakin basah oleh keringatnya yang menjadi semakin deras. Namun dengan demikian, maka ilmu mereka pun telah meningkat semakin tinggi. Sampai saatnya matahari sampai ke puncak langit, pertempuran di antara para peserta pendadaran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Para perwira yang bertugas untuk menilai para peserta pendadaran itu telah bekerja sebaik-baiknya. Mereka menilai para peserta itu sesuai dengan kemampuan mereka. Menurut para perwira yang bertugas, agaknya para peserta itu telah memenuhi syarat untuk ikut dalam pendadaran yang berikutnya. Sedikit lewat tengah hari, maka 1-2 di antara para peserta itu sudah kelihatan menjadi letih. Tetapi mereka masih tetap mampu bertahan. Akhirnya, pada saat yang ditentukan, telah terdengar isyarat untuk menghentikan pertempuran di antara para peserta pendadaran itu. Ki Tumenggung Purbasena menganggap bahwa pendadaran pada hari pertama itu sudah selesai. Besok mereka akan memasuki pendadaran pada tahap kedua. Para peserta itu masih akan berhadapan dalam pasangan-pasangan yang berbeda. Prajurit yang semalam mengalami nasib buruk karena salahnya sendiri, bahwa ia telah mencoba mengganggu Rara Wulan, mengharap bahwa Rara Wulan akan memperlakukan lawannya sebagaimana ia memperlakukannya. Tetapi ternyata Rara Wulan tidak berbuat demikian. Ia tidak menghajar lawannya sehingga beberapa goresan batu padas melukai wajahnya. Curang perempuan itu, berkata prajurit itu kepada dirinya sendiri. Ia tidak mempergunakan tingkat tertinggi kemampuannya untuk mengalahkan lawannya. Namun bukan saja Rara Wulan yang tidak meningkatkan ilmunya sampai tataran tertinggi. Tetapi Gelagah Putih pun berbuat demikian pula.
Demikian isyarat pendadaran itu berakhir, maka Kirangga yang menunggui Gelagah Putih bertempur itu pun berbisik. Kau manjakan lawanmu itu. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Ia memang mengenal Kirangga yang menungguinya itu ketika Gelagah Putih ikut ke Demak. Kenapa? Bertanya Gelagah Putih. Kau dapat menghentikannya dalam sekejap. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Ia pantas untuk ikut dalam pendadaran berikutnya. Ya. Ia memang pantas. Kalau aku menghentikannya dalam waktu yang singkat, maka kemungkinan itu akan menjadi sempit, meskipun Kirangga dapat memberikan keterangan tentang kemampuannya. Kirangga itu pun tersenyum. Katanya. Aku telah mendapat pesan khusus dari Kitumenggung Purbasena. Pesan apa? Aku harus mengawasi Ki Lurah Agung Sedayu agar tidak membantu dalam segala bentuk. Gelagah Putih menahan tertawanya. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Kirangga yang mengawasi Gelagah Putih itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih sambil berkata, aku harus segera memberikan laporan. Ternyata bahwa semua perwira yang mengawasi pendadaran itu berpendapat bahwa semua peserta pendadaran telah berhasil melampaui tahap pertama itu. Besok mereka akan memasuki tahap berikutnya. Para peserta itu akan memasuki arena pendadaran dengan lawan yang berbeda. Demikianlah, para peserta itu pun telah diperkenankan kembali ke barak yang disediakan bagi mereka. Mereka pun segera membersihkan diri mereka, untuk kemudian makan siang dan beristirahat. Seperti sebelumnya, Rara Wulan pun pergi ke Pakiwan pada kesempatan yang terakhir. Setelah berbenah diri, maka para peserta itu pun segera pergi ke ruang makan yang telah disediakan. Mereka pun mendapat pelayanan makan siang yang cukup baik. Selesai makan, mereka pun telah duduk-duduk di serambi barak yang disediakan bagi mereka. Mereka mempergunakan waktu istirahat mereka sebaik-baiknya. Tetapi seperti kemarin, sikap mereka pun masih saja aneh-aneh, yang kadang-kadang agak kekanak-kanakan dan menggelikan. Mereka ingin menunjukkan kelebihan mereka, berkata Rara Wulan yang duduk di tangga serambi itu bersama Gelagah Putih. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Mereka adalah orang-orang yang masih kurang percaya diri. Tetapi keberhasilan mereka di tahap pertama ini seharusnya membuat mereka lebih bersikap dewasa. Mereka tidak perlu lagi berbuat seperti kanak-kanak yang bangga karena menang bermain bengkat. Rara Wulan tersenyum. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika seseorang ikut duduk di tangga serambi. Orang itu adalah orang yang dalam pendadaran yang baru saja dilakukan di alun-alun itu berhadapan dengan Rara Wulan. Namaku Legawa, berkata orang itu. Namaku Rara Wulan. Mungkin kau sudah tahu. Ini suamiku, namanya Gelagah Putih. Aku bangga atas perkenalan ini, berkata orang itu. Ternyata aku benar-benar salah menilai kemampuan Nyi Rara Wulan. Tetapi kemudian aku mendengar dari seorang prajurit yang sudah aku kenal, bahwa jangankan aku, bahkan para Tumenggung pun akan mengalami kesulitan melawan kalian. Ah! Itu berlebihan, sahut Gelagah Putih. Kami memang pernah beberapa kali ikut bersama para prajurit dalam perang yang sebenarnya. Tetapi kemampuan kami tidak lebih dari para prajurit itu. Itu adalah kelebihan kalian yang lain. Kalian selalu merendah. Untunglah bahwa Nyi Rara Wulan dengan tulus hati menjaga perasaanku, sehingga ia tidak membuat aku pingsan di medan pendadaran, meskipun sebelumnya aku telah meremehkannya. Tidak apa-apa, sahut Rara Wulan. Aku mengerti sekali perasaanmu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Besok kita pasti tidak akan bertemu lagi, karena kita akan berganti lawan. Mudah-mudahan lawanmu tidak membuatmu marah sehingga kau tidak lagi dapat mengendalikan diri. Aku akan berusaha untuk tidak marah, jawab Rara Wulan. Orang itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang masih saja duduk di serambi. Orang itu pun kemudian masuk ke dalam barak dan berbaring di pembaringannya, sebagaimana beberapa orang yang lain. Bahkan ada di antara mereka yang merasakan bagian-bagian tubuhnya yang sakit dan nyeri. Ada di antara mereka yang kebetulan mengikuti pendadaran bersama kawan dekatnya, saling memijit untuk mengurangi pegal-pegal di tubuh mereka. Di sisa hari itu, mereka benar-benar mempergunakan waktu mereka untuk beristirahat. Namun ada juga yang sempat mendekati Rara Wulan sambil berkata, aku berharap esok kita akan bertemu di medan pendadaran. Aku akan memberimu kesempatan lebih baik dari orang yang tadi bertarung melawanmu.
Rara Wulan mengerutkan dahinya. Tetapi sebelum ia menjawab, orang itu sudah beranjak pergi. Jangan hiraukan, berkata Gelagah Putih. Yang penting kita harus terlepas dari masa pendadaran ini sehingga kita berkesempatan menjadi prajurit. Baru kemudian, jika orang-orang itu masih saja menyinggung perasaan, kita akan memperingatkannya. Rara Wulan menarik nafas panjang. Sejak semula ia memang sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyinggung perasaannya, justru karena ia adalah satu-satunya peserta perempuan dalam pendadaran itu. Namun agaknya orang yang menemui Rara Wulan itu mempunyai kawan seorang perwira prajurit Mataram yang dapat mempengaruhi penataan pasangan-pasangan peserta pendadaran yang akan bertarung di arena besok pagi. Kepada kawannya itu, orang itu pun minta agar dapat diatur sehingga ia akan berhadapan dengan Rara Wulan. Kau ingin nampak sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi, dengan mengalahkan perempuan itu, bertanya kawannya. Tidak. Aku justru akan memberinya banyak kesempatan untuk dapat memasuki tahap berikutnya. Tidak akan banyak gunanya. Tahap berikutnya adalah tahap yang sangat menentukan. Para peserta akan langsung berhadapan dengan para perwira prajurit Mataram yang bertugas dalam pendadaran ini. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin meninggalkan kesan khusus di hati perempuan itu. Kau masih belum berubah. Jika kau diterima menjadi seorang prajurit dalam tugas sandi, maka kau manfaatkan kedudukanmu untuk memikat banyak perempuan. Ah, tentu tidak. Jika aku sudah menjadi prajurit, maka aku justru harus tahu diri. Kenapa menunggu setelah menjadi prajurit? Mumpung, Kakang. Mumpung. Prajurit Mataram itu menarik nafas panjang. Tetapi ia akan benar-benar berusaha ikut mengatur pasangan-pasangan para peserta pendadaran yang akan turun ke alun-alun dalam pertarungan di antara mereka. Malam itu, para peserta pendadaran telah memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk beristirahat. Sebelum wayah sepi bocah, pada umumnya mereka telah berada di pembaringan. Satu dua orang di antara mereka sempat menelan ramuan obat yang mereka bawa, untuk membuat badan mereka tetap segar di keesokan harinya. Di keesokan harinya, pada saat matahari terbit, para peserta itu sudah berada di alun-alun Pungkuran sebagaimana hari sebelumnya. Mereka pun segera mempersiapkan diri untuk masuk ke arena pertarungan antara para peserta pendadaran. Ternyata keinginan orang yang menemui Rara Wulan dan menyatakan keinginannya untuk dapat berhadapan dalam pendadaran itu memang terjadi. Ketika para peserta itu kemudian memasuki arena pertarungan, maka orang itu pun sambil tersenyum-senyum berkata, "Kita benar-benar dapat bertemu di arena pendadaran ini, Enduk." Rara Wulan mengerutkan dahinya. Katanya, "Aku sudah bersuami." Sebutan yang kau ucapkan itu hanyalah bagi anak-anak gadis remaja. Bahkan yang meningkat dewasa pun mempunyai sebutan yang berbeda. Orang itu tertawa. Katanya, "Aku tahu bahwa kau sudah bersuami. Aku pun tahu siapa suamimu. Bukankah suamimu laki-laki yang duduk bersamamu di tangga serambi itu?" "Ya." "Kenapa kau tidak ingin bertemu dengan suamiku saja?" "Buat apa aku bertemu dengan suamimu? Jika aku bertemu dengan suamimu, maka suamimu tidak akan mendapat kesempatan untuk meneruskan pendadaran ini, karena aku akan membuatnya tidak berdaya sama sekali. Ia akan menjadi seperti seorang yang dungu dan tidak berilmu sama sekali." Tetapi pada pendadaran hari pertama, para perwira di Mataram yang menyelenggarakan pendadaran ini sudah melihat bahwa suamiku mempunyai kemampuan yang tinggi. Tetapi pendadaran hari ini pun akan ikut menentukan. Tetapi beruntunglah bahwa suamimu tidak bertemu dengan aku dalam pendadaran ini. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi jantungnya terasa bagaikan bergejolak. Orang ini jauh berbeda dengan orang yang kemarin dihadapinya dalam pendadaran itu. Sementara itu, sejenak kemudian telah terdengar isyarat bahwa pendadaran itu pun segera akan dimulai. Para perwira yang bertugas pun telah berdiri di tempat mereka masing-masing, mengawasi setiap pasangan yang akan bertarung dalam pendadaran itu. Ki Tumenggung Purbasena masih memperingatkan bahwa yang sedang berlangsung adalah satu pendadaran untuk menunjukkan kemampuan para peserta serta kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Bukan arena untuk membalas dendam. Ketika pertanda bahwa pendadaran itu dapat dimulai, maka setiap pasangan dari pertarungan dalam pendadaran itu pun mulai bergeser. Di antara mereka pun mulai terjadi pertarungan. Serangan demi serangan. Tetapi mereka sadar bahwa yang dinilai bukanlah menang atau kalah,
tetapi landasan ilmu mereka. Karena itu maka mereka pun telah berusaha untuk menumpahkan segala kemampuan mereka. Keanekaragaman unsur-unsur gerak, serta kecepatan gerak mereka. Sementara itu, lawan Rara Wulan itu pun mulai bergeser pula. Sambil tersenyum ia pun berkata kepada Rara Wulan. Mulailah, Enduk. Seranglah aku dengan segenap kemampuanmu. Rara Wulan masih berdiri tegak. Dipandanginya orang itu dengan tajamnya. Sementara orang itu masih tersenyum-senyum sambil berkata, Ayo, jangan ragu-ragu. Tumpahkan segala kemampuanmu agar kau mendapat nilai yang baik dalam pendadaran ini. Dengan demikian maka besok kau masih akan mendapat kesempatan untuk bertarung melawan seorang Senapati Mataram. Rara Wulan masih saja berdiri tegak. Ia masih belum berbuat apa-apa. Dalam pada itu, perwira yang mengawasinya sempat memperingatkan keduanya. Kenapa kalian tidak mulai? Kawan-kawan kalian sudah bertarung. Jangan banyak membuang waktu, mumpung hari masih pagi. Mumpung matahari belum terasa panasnya. Jika panas matahari menjadi terik, maka kalian akan cepat menjadi lelah. Aku pun malas untuk berjemur di sini sampai lewat tengah hari. Baik, Kirangga, lawan Rara Wulan itulah yang menjawab. Kepada Rara Wulan ia pun kemudian berkata, Ayo, Enduk, jangan ragu-ragu. Mulailah. Serang aku dengan segenap kemampuanmu. Jangan cemaskan aku. Aku tidak akan apa-apa. Perwira yang mengawasi pertarungan antara keduanya itu sudah mengenal Rara Wulan, istri Gelagah Putih. Ia memang agak heran melihat sikap lawan Rara Wulan itu. Namun perwira itu pun kemudian mengerti bahwa orang itu tentu belum mengenal Rara Wulan, yang sudah sering bekerja sama dengan para prajurit Mataram. Karena itu maka perwira itu pun berkata pula kepada Rara Wulan. Nyi, kau dengar tantangan lawanmu? Rara Wulan memandang senapati itu. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Baiklah, Kirangga. Aku akan mencoba. Mencoba apa? Lawan Rara Wulan itu justru bertanya. Bersiaplah, berkata Rara Wulan kemudian. Orang itu tertawa pendek. Katanya, Aku sudah bersiap sejak tadi, Enduk. Sekarang lakukan. Serang aku habis-habisan. Aku akan memberi kesempatan kepadamu, agar Kirangga yakin bahwa besok kau masih mempunyai kesempatan. Kirangga yang mengawasi pendadaran itu pun menjadi jengkel pula. Karena itu maka ia pun berkata kepada Rara Wulan. Jangan buang waktu, Nyi. Mumpung masih belum terlalu panas. Ya, lawan Rara Wulan itulah yang menyahut. Mulailah, Enduk. Mumpung masih pagi. Namun yang tidak terduga pun telah terjadi. Demikian orang itu terdiam, maka tiba-tiba saja Rara Wulan telah melibatnya dengan serangan ganda. Ia pun segera meloncat sambil menjulurkan tangannya menghantam perut orang itu. Demikian kerasnya sehingga orang itu berdesah kesakitan. Demikian orang itu terbungkuk sambil memegangi perutnya, maka Rara Wulan pun menekan tengkuknya dengan keras sambil mengangkat lututnya, sehingga dahi orang itu pun telah membentur lututnya itu. Orang itu pun berdesah mengaduh tertahan. Sementara itu Rara Wulan pun mendorong orang itu beberapa langkah surut. Demikian orang itu berusaha berdiri tegak, Rara Wulan telah meloncat menyerangnya. Sekali ia berputar sambil mengayunkan kakinya mendatar menyambar kening orang itu. Orang itu pun terpelanting dan jatuh terbanting di tanah. Perwira yang mengawasinya justru menjadi tegang. Jika Rara Wulan menjadi benar-benar marah, ia akan dapat memotong kesempatan lawannya untuk memasuki pendadaran pada tahap berikutnya. Tetapi ternyata Rara Wulan tidak memburunya. Dibiarkannya lawannya itu berusaha untuk bangkit. Beberapa saat kemudian, lawannya itu pun sudah berdiri tegak. Tetapi mulutnya masih menyeringai menahan sakit di punggung dan keningnya. Sementara itu kepalanya menjadi agak pening, karena dahinya yang membentur lutut Rara Wulan. Perempuan iblis, ia menggeram. Kau mencari kesempatan pada saat aku belum benar-benar bersiap. Perwira yang mengawasinya itu pun mendekatinya sambil berkata. Seharusnya aku tidak boleh membantumu, tetapi aku ingin kau masih mendapat kesempatan besok pagi. Jika kau membuat perempuan itu marah, maka kesempatan itu benar-benar akan habis hari ini. Orang itu memandang Kirangga dengan kerut di dahi. Ia pun kemudian berkata. Kirangga mencoba menakut-nakuti aku? Tidak. Aku justru membantumu.
Aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa kau rangkap tiga tidak akan dapat mengalahkannya. Aku pernah berada di medan perang bersamanya. Terakhir di Demak. Wajahnya benar-benar menjadi tegang. Saudaranya yang menjadi prajurit dan bahkan dapat mengatur pertemuannya dalam pendadaran dengan perempuan itu, tidak mengatakan apa-apa kepadanya tentang perempuan itu. Sementara itu perwira itu pun berkata, "Jika kau tidak percaya, cobalah. Tetapi jika kau pingsan di sini, maka besok kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi." Orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu perwira itu pun berkata, "Sebaiknya tunjukkan saja kemampuanmu yang tertinggi. Kau tidak usah sombong. Jangan ragu-ragu. Seranganmu dalam tataran ilmumu tertinggi tidak akan membahayakan perempuan itu. Bukan sebaliknya." Lawan Rara Wulan itu pun termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Rara Wulan yang berdiri sambil memandanginya dengan tajamnya. Karena keduanya masih saja berdiam diri, maka perwira itu pun kemudian berkata, "Cepat lakukan. Atau aku akan menyatakan bahwa kau tidak pantas untuk memasuki pendadaran besok." Orang itu pun baru sadar. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan, perempuan itu memang berilmu tinggi. Tetapi ia tidak segera mau menerima kenyataan itu. Ia ingin melakukan sebagaimana dikatakan oleh senapati yang mengawasinya itu. Ia akan mengerahkan kemampuannya melawan perempuan itu. Apakah benar ia akan dapat mengatasinya? Demikianlah, sejenak kemudian orang itu pun mulai menyerang. Mula-mula ia memang agak ragu. Namun kemudian ia pun segera mengerahkan kemampuannya. Kakinya berloncatan, sementara tangannya terayun-ayun dengan cepatnya. Kemudian kaki atau tangannya mematuk dengan derasnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh senapati yang mengawasinya, serangan-serangannya dengan mengerahkan segenap kemampuannya itu seolah-olah tidak berarti apa-apa bagi Rara Wulan. Orang itu menggeram. Ia menjadi sangat kecewa kepada salah seorang yang masih berhubungan keluarga dengannya, yang telah berhasil mengatur pertarungan di antara para peserta pendadaran itu dengan mempertemukannya dengan Rara Wulan. Orang itu tidak mengatakan kepadanya bahwa perempuan yang bernama Rara Wulan itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi ternyata bahwa Rara Wulan pun tidak ingin mematahkan kesempatan orang itu besok memasuki pendadaran pada tahap akhir. Ketika Rara Wulan melihat ketahanan tubuh serta tenaga lawannya mulai menyusut, maka Rara Wulan pun mulai mengendorkan serangan-serangannya. Senapati yang mengamati pertarungan itu sempat berdesis di telinga lawan Rara Wulan itu. "Nah, kau percaya sekarang?" "Ya, aku percaya. Untunglah bahwa perempuan itu tidak dengan kejam memotong kesempatanmu. Jika kau ditekannya sampai menjadi pingsan, maka kau akan kehilangan kesempatanmu." Para peserta dinyatakan gagal kalau ia tidak menunjukkan kemungkinan bahwa ilmunya akan dapat berkembang, memiliki landasan yang kokoh serta mampu bertahan dalam pendadaran sampai batas waktu yang ditentukan, serta tidak menjadi pingsan. "Ya, ya. Aku harus mengaku," jawab orang itu. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya lawan Rara Wulan itu tidak lagi mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Ia mengerti bahwa hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang kemudian ditunjukkan oleh lawan Rara Wulan itu adalah landasan kemampuannya serta kemungkinannya untuk berkembang lagi. Senapati yang mengamatinya itu pun kemudian berkata, "Nah, begitu akan lebih baik. Kau tidak akan dapat mengingkari kenyataan ini." Demikianlah, hari pun menjadi semakin siang. Bahkan matahari sudah sampai ke puncak langit. Namun pendadaran itu masih saja berlangsung. Masih belum ada pertanda bahwa pendadaran di hari itu akan diakhiri. Namun kemudian, ketika matahari mulai turun, maka terdengar isyarat bahwa pendadaran pun telah berakhir. Ketika kemudian para senapati yang mengamati pertarungan antara mereka yang mengikuti pendadaran itu berkumpul, maka mereka pun berkesimpulan bahwa semua yang mengikuti pendadaran dapat memasuki tahap ketiga. Besok mereka yang mengikuti pendadaran itu akan langsung berhadapan dengan para senapati itu sendiri. Namun mereka tidak tahu, senapati yang manakah yang akan mereka hadapi seorang demi seorang. Kitu Menggum Purbasena pun kemudian menyatakan kepada para peserta pendadaran, bahwa besok mereka semuanya akan dapat ikut dalam pendadaran di tahap ketiga. Tetapi jika ada yang kemudian terpaksa tertinggal, jangan kecewa. Kalian dapat menempa diri, untuk kemudian mengikuti pendadaran pada kesempatan berikutnya. Mungkin 1 tahun lagi. Karena itu, beristirahatlah dengan baik,
agar besok kalian benar-benar dapat menunjukkan puncak dari kemampuan kalian di hadapan para senapati, yang akan terjun langsung dalam pendadaran yang akan diselenggarakan besok. Demikianlah, para peserta pendadaran itu pun segera kembali ke barak masing-masing. Mereka segera mandi dan berbenah diri sebelum mereka pergi ke ruang makan. Baru kemudian mereka pun segera memanfaatkan kesempatan yang ada untuk beristirahat. Sebagian dari mereka mulai mereka-reka, apakah yang besok akan terjadi. 20 orang senapati itu tentu mempunyai watak yang berbeda-beda. Tentu ada yang baik, sehingga memberikan banyak kesempatan kepada orang yang sedang menempuh pendadaran. Tetapi tentu ada yang sombong dan keras hati, yang merasa dirinya dapat menentukan hitam putihnya orang yang sedang mengikuti pendadaran itu, sehingga senapati itu dapat berlaku semena-mena. Atau bahkan ada senapati yang ingin melepaskan dendamnya, sehingga peserta pendadaran itu akan dapat menjadi sasaran. Namun pendadaran pada tahap ketiga itu harus dilakukan. Baru jika mereka dapat melalui pendadaran pada tahap ketiga itu, maka mereka akan dapat ditetapkan menjadi seorang prajurit dalam tugas sandi di Mataram. Para peserta pendadaran itu pun menyadari bahwa besok mereka harus menunjukkan penampilan yang terbaik. Sementara itu, pengalaman dari 2 orang peserta pendadaran yang telah berhadapan dengan Rara Wulan ternyata telah menyebarkan cerita tentang kelebihan perempuan itu. Mereka harus mengakui kenyataan bahwa perempuan itu mempunyai kelebihan dari mereka. Untunglah bahwa perwira yang menunggui pertarunganku dengan perempuan itu sempat memberi peringatan kepadaku, berkata peserta pendadaran yang harus berhadapan dengan Rara Wulan di hari kedua. Jika tidak, mungkin aku benar-benar akan tenggelam di hari kedua ini. Peringatan apa? Perwira itu memberitahukan kepadaku bahwa perempuan itu tidak akan dapat aku kalahkan, meskipun aku rangkap 3. Ternyata yang dikatakan benar, sehingga aku dapat mengendalikan diriku dalam pendadaran itu. Jika aku masih saja menghadapinya dengan sombong, mungkin aku akan dibuatnya pingsan. Kawannya tertawa. Katanya. Karena itu, lain kali jangan meremehkan orang lain. Dengan perempuan itu saja kau sudah kalah. Apalagi dengan suaminya. Beberapa orang mengatakan bahwa ilmu suami istri itu seakan-akan tidak ada batasnya. Ah, tentu ada. Tetapi ungkapan itu sekedar ingin mengatakan bahwa ilmu keduanya sangat tinggi. Benar juga kata orang, bahwa sebenarnya keduanya tidak perlu ikut dalam pendadaran. Keduanya akan dapat berpengaruh terhadap pandangan para senapati yang bertugas, seakan-akan yang lain tidak berdaya sama sekali. Tidak. Para senapati itu cukup baik. Ternyata bahwa kita semuanya diperkenankan mengikuti pendadaran sampai pada tahap ketiga. Nah, mungkin dalam tahap ini nanti, ada 1-2 di antara kita yang harus tinggal. Orang itu mengangguk-angguk. Pada saat itu, Ki Purbasena sedang berbicara dengan 20 orang senapati yang akan bertugas besok. Seperti yang dikatakan oleh Ki Purbasena, maka senapati yang akan ikut dalam pendadaran itu serendah-rendahnya adalah seorang rangga. Bahkan lebih separuh dari para senapati yang akan melakukan pendadaran adalah seorang rangga. Sedangkan selebihnya adalah para tumenggung dari berbagai macam kesatuan dalam lingkungan keprajuritan Mataram. Pendadaran bagi para prajurit dalam tugas sandi memang agak berbeda dengan pendadaran bagi para prajurit dari kesatuan-kesatuan yang lain, yang mempunyai kekhususannya masing-masing. Kepada para senapati yang akan melakukan pendadaran, Ki Tumenggung Purbasena pun telah memberikan beberapa pesan. Mereka adalah peserta pendadaran. Karena itu, tanggapan Ki Tumenggung dan Ki Rangga atas kemampuan mereka juga harus berbeda dengan bila Ki Tumenggung dan Ki Rangga sedang bertarung yang sebenarnya. Mereka adalah pemula-pemula yang masih akan dikembangkan lebih lanjut bagi kepentingan tugas-tugas mereka. Karena itu, jika tidak terlalu jauh dari batasan kemampuan seorang prajurit, biarlah mereka mendapat kesempatan. Para perwira itu mengerti maksud Ki Tumenggung Purbasena. Mereka pun mengangguk-angguk mengiyakan. Tetapi ada juga seorang rangga yang bertanya. Bagaimana jika salah seorang di antara kita menghadapi seorang peserta yang tidak tahu diri? Yang mungkin karena ingin menyombongkan dirinya, memamerkan kelebihannya sehingga melampaui batasan-batasan yang wajar dalam pendadaran? Bukankah kita tidak akan kekurangan cara untuk meredakannya, sahut Ki Tumenggung Purbasena. Kita yang telah diangkat menjadi seorang rangga atau seorang tumenggung, tentu memiliki sesuatu yang menyebabkan kita pantas menduduki jabatan seorang senapati. Menghadapi orang yang demikian, maka kita akan melunakkannya, kemudian menguasainya,
sambil memperhatikan apakah ilmunya tidak dibayangi oleh ilmu hitam, serta masih akan mampu dikembangkan. Kirangga itu pun mengangguk-angguk. Sementara Ki Purbasena itu pun berkata pula, "Mungkin aku mengerti, siapakah yang kau maksudkan?" Mungkin Kirangga mendengar dari mulut beberapa orang bahwa ada peserta pendadaran yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Jelasnya, Gelagah Putih. Biarlah aku sendiri yang akan mendadarnya, apakah ia memiliki landasan yang cukup mapan untuk menjadi seorang prajurit. Jika ada orang yang mengatakan bahwa bagi Gelagah Putih dan istrinya tidak lagi diperlukan pendadaran, itu adalah kekaguman yang berlebihan, karena orang itu tidak melihat keadaannya sepenuhnya. Namun diperlukan seorang senapati yang siap untuk menghadapi istrinya. Maksudku, siap untuk berlaku adil dan menilainya dengan wajar. Tidak terpengaruh oleh berbagai cerita tentang dirinya. Tidak seorang pun yang bersedia menyatakan dirinya. Tidak seorang pun di antara mereka yang ingin bertarung melawan seorang perempuan. Karena itu maka Ki Tumenggung Purbasena pun berkata, "Jika demikian, maka biarlah aku saja yang menunjuk." Para senapati itu pun saling berdiam diri. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka berkata, "Tentu tidak ada di antara kita yang memilih untuk menghadapi perempuan itu. Baik di antara kita yang sudah mengenalnya, maupun yang belum. Baik kita yang pernah bersamanya di medan pertempuran atau dalam pertempuran di mana saja, maupun yang belum, dengan alasannya masing-masing. Karena itu, sebaiknya diundi saja. Siapa yang dapat undi, maka ialah yang harus melakukan pendadaran atas perempuan itu." Ki Tumenggung Purbasena termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Bagaimana pendapat para Tumenggung dan Rangga, yang besok akan melakukan tugas ini?" Ternyata sebagian besar dari mereka setuju untuk diundi. Ki Purbasena pun kemudian telah melakukan undian. Tetapi Ki Tumenggung Purbasena sendiri tidak ikut dalam undian itu, karena ia telah memutuskan bahwa ialah yang akan melakukan pendadaran terhadap Gelagah Putih, yang oleh beberapa orang dianggap tidak perlu dilakukan pendadaran atas dirinya dan atas istrinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ternyata seorang Rangga yang sudah mengenal Rara Wulanlah yang telah mendapat undi. Ki Rangga Darmasupalah yang harus turun melakukan pendadaran atas Rara Wulan. Sambil menarik nafas panjang, Ki Rangga Darmasupa itu pun berkata, "Kenapa harus aku? Nah, siapa yang mau membeli hasil undian ini?" Kawan-kawannya tertawa. Seorang Tumenggung berkata, "Nasib Ki Rangga memang buruk." Tetapi Ki Rangga tidak dapat mengelak. Ki Rangga harus menerima nasib buruk itu dengan mengucap syukur. Ki Rangga tersenyum. Ia tahu bahwa Tumenggung yang berbicara itu belum mengenal Karawulan dengan baik. Karena itu ia menganggap bahwa berhadapan dengan seorang perempuan justru satu keberuntungan, meskipun akan tersentuh harga dirinya. Demikianlah, segala sesuatunya pun sudah selesai dibicarakan. Segala pesan-pesan telah disampaikan, sehingga besok tinggal melaksanakannya saja. Malam itu, para peserta pendadaran pada umumnya menjadi berdebar-debar. Mereka berharap bahwa mereka akan bertemu dengan seorang perwira yang baik, setidak-tidaknya melakukan pendadaran dengan wajar. Sedangkan jika mereka kurang beruntung, maka mereka akan bertemu dengan seorang perwira yang garang, yang tidak ingin melihat keberuntungan orang lain. Di pagi hari berikutnya, pagi-pagi sekali, para peserta pendadaran itu pun sudah siap. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka tetap saja tidak mendapat makan pagi. Mereka hanya mendapat semangkuk minuman hangat sebelum mereka berangkat ke alun-alun Pungkuran. Ternyata alun-alun Pungkuran menjadi lebih ramai dari biasanya. Orang-orang yang tinggal di sekitar alun-alun Pungkuran, atau bahkan dari tempat yang lebih jauh, mengetahui bahwa akan diselenggarakan pendadaran tahap akhir bagi beberapa orang yang akan memasuki jagat keprajuritan. Bagi orang-orang yang akan menonton pendadaran itu tidak akan dapat membedakan, apakah mereka akan memasuki tugas prajurit sandi atau tugas-tugas lain. Yang mereka ketahui bahwa akan ada pendadaran bagi beberapa orang yang memasuki tugas keprajuritan. Pendadaran pada tahap akhir bagi penerimaan prajurit di gelombang penerimaan yang terakhir itu ternyata banyak menarik perhatian. Dalam pada itu, Pangeran Singasari dan Ki Patih Mandaraka pun telah hadir pula. Seperti hari-hari sebelumnya, Ki Lurah Agung Sedayu pun telah ikut pula bersama Ki Patih, serta duduk di panggungan. Selain mereka, masih ada beberapa orang senapati yang lain, yang akan ikut menyaksikan pendadaran tahap akhir pada gelombang penerimaan yang pertama itu.
Beberapa orang prajurit berkuda pun telah siaga untuk menjaga agar orang-orang yang menonton pendadaran itu tidak berdesakan mendekati arena pendadaran sehingga dapat mengganggu. Demikianlah, maka pada saatnya, Ki Purbasena pun telah mengumpulkan para peserta pendadaran serta para senapati yang akan melakukan pendadaran itu. Ki Tumenggung Purbasena masih memberikan beberapa pesan terakhir. Baru kemudian ia menghadap Pangeran Singasari dan Ki Pati Mandaraka untuk melaporkan bahwa pendadaran tahap akhir pada gelombang penerimaan yang pertama itu akan segera dimulai. Aku sendiri akan ikut melakukan pendadaran, Ki Pati. Karena itu maka aku serahkan keseluruhan pelaksanaannya dalam pengawasan Ki Pati serta Pangeran Singasari, agar pendadaran ini dapat berlangsung dengan baik, wajar dan jernih. Baik, jawab Ki Pati. Aku akan turun ke arena bersama Pangeran Singasari. Aku akan mengamati jalannya pendadaran ini. Mudah-mudahan dapat berlangsung jujur, adil, wajar dan jernih. Demikianlah, ketika waktunya sudah tiba, maka Ki Patihlah yang memberikan isyarat bahwa pendadaran dapat dimulai. Ketika Gelagah Putih mengetahui bahwa yang akan melakukan pendadaran atas dirinya adalah Ki Tumenggung Purbasena sendiri, maka Gelagah Putih pun menarik nafas panjang. Meskipun tidak terucapkan, rasa-rasanya ada sesuatu yang membuat jarak antara Gelagah Putih dan Ki Tumenggung. Aku harus berhati-hati, berkata Gelagah Putih di hatinya. Demikianlah, maka pendadaran di alun-alun Pungkuran itu pun telah dimulai. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, pada hari itu orang-orang yang tinggal di sekitar alun-alun Pungkuran, bahkan dari tempat yang lebih jauh, yang menonton pendadaran itu, telah bergerak lebih dekat, sehingga para prajurit berkuda yang bertugas menjadi agak sibuk menahan mereka. Kuda-kuda mereka bergerak hilir mudik di luar gawar yang dipasang untuk membatasi agar penonton tidak mendesak lebih dekat lagi. Dalam pada itu, seorang rangga yang harus melakukan pendadaran terhadap Rara Wulan pun justru merasa bahwa tugasnya menjadi sangat ringan. Kepada Rara Wulan ia pun berkata, "Masih adakah gunanya jika aku melakukan pendadaran pagi ini?" "Kenapa, Ki Rangga?" bertanya Rara Wulan. "Aku sudah mengetahui seberapa tinggi ilmumu. Sebaiknya kau sajalah yang melakukan pendadaran atasku. Apakah aku pantas untuk menjadi seorang rangga?" "Ah," Ki Rangga masih sempat bergurau. "Bukankah aku berkata sebenarnya? Tetapi Ki Rangga harus menjalankan tugas." Ki Rangga tersenyum. Katanya, "Baiklah. Tetapi jangan retakkan tulang-tulang igaku." Demikianlah, keduanya memang terlibat dalam pertarungan yang semakin lama menjadi semakin sengit. Tetapi kedua-duanya tahu menempatkan dirinya, sehingga yang nampak adalah kelebihan-kelebihan justru dari kedua belah pihak. Bukan hanya Rara Wulan yang telah memunculkan unsur-unsur geraknya yang rumit, tetapi untuk menanggapinya, Ki Rangga pun nampak benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Meskipun Ki Rangga sendiri tahu bahwa Rara Wulan tidak bergerak dengan kecepatan penuh. Sekali-sekali keduanya juga harus menembus pertahanan lawan. Sekali-sekali kaki Ki Rangga yang terjulur sempat mengenai tubuh Rara Wulan. Namun serangan-serangan Rara Wulan juga sempat mendesak Ki Rangga berloncatan surut. Orang-orang yang menyaksikan pendadaran itu berdecak kagum. Meskipun ia satu-satunya perempuan dalam pendadaran itu, namun ia mampu menunjukkan bahwa ia memang pantas menjadi seorang prajurit. Untunglah bahwa senapati yang mendadarnya juga seorang yang berilmu tinggi. Jika tidak, maka justru akan terjadi sebaliknya, berkata seorang yang dapat menilai serba sedikit kemampuan olah kanuragan mereka yang mengikuti pendadaran. Seorang laki-laki yang masih muda berdesis. Kenapa perempuan itu menyatakan dirinya untuk memasuki dunia keprajuritan? Apakah ia menjadi putus asa bahwa tidak ada seorang laki-laki pun yang melamarnya? Mungkin. Tetapi mungkin ia telah dicerai oleh suaminya. Dengan kemampuannya itu, maka suaminya tentu sering dipukulinya sampai pingsan. Orang-orang itu terdiam ketika pertarungan antara Rara Wulan dan senapati yang bertugas melakukan pendadaran atas perempuan itu menjadi semakin sengit. Di sisi lain, Ki Tumenggung Purbasena sendiri telah berhadapan dengan Gelagah Putih. Dengan nada berat Ki Tumenggung itu pun berkata, "Aku ingin membuktikan kata orang, bahwa kau memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan ada orang yang berpendapat bahwa seharusnya kalian tidak perlu ikut dalam pendadaran ini. Mereka melihat apa yang pernah kau lakukan di Demak akhir-akhir ini. Aku juga pergi ke Demak. Aku juga tahu bahwa kau ada di sana. Tetapi sayang bahwa kita tidak berada di medan yang sama, sehingga aku tidak dapat menilai kemampuanmu waktu itu. Aku berada di antara para wiratani dari tanah perdikan menoreh, Ki Tumenggung. Tidak ada kelebihan apa-apa.
Kami para pengawal tanah perdikan berusaha untuk bertempur sebaik-baiknya bersama para prajurit Mataram. Kakakmu itu aku dengar akan mendapat anugerah kenaikan pangkatnya, meskipun jabatannya masih tetap senapati pada pasukan khusus yang berada di tanah perdikan Menoreh. Aku juga tidak mengerti, kenapa Ki Lurah Agung Sedayu dianggap memiliki jasa yang besar pada pertempuran yang baru-baru ini terjadi di Demak, sehingga ia mendapat anugerah kenaikan pangkat. Bukankah Ki Tumenggung juga mendapat anugerah kenaikan pangkat? Pangeran Singasari dan Ki Patih Mandaraka tentu melihat sendiri apa yang telah aku lakukan. Setidak-tidaknya atas dasar laporan dari Pangeran Demang tanpa nangkil. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Agaknya Ki Tumenggung Purbasena ketika berada di Demak memperkuat pasukan pendamping dalam gelar tersendiri, di bawah kepemimpinan Pangeran Demang tanpa nangkil. Berdasarkan laporan Pangeran Demang tanpa nangkil, maka Ki Tumenggung Purbasena mendapat anugerah kenaikan pangkat menjadi seorang Tumenggung. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun Gelagah Putih menjadi heran akan sikap Ki Tumenggung Purbasena. Ia sendiri mendapat anugerah pangkat, kenapa ia seakan-akan menjadi dengki mengetahui bahwa Ki Lurah Agung Sedayu akan mendapat anugerah pangkat menjadi seorang rangga. Entahlah, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Aku tidak tahu. Yang penting, aku akan melakukan yang terbaik agar aku dapat lolos untuk diangkat menjadi seorang prajurit. Karena itu maka Gelagah Putih pun tidak lagi menjawab. Ia telah bersiap sepenuhnya untuk menghadapi pendadaran yang akan dilakukan oleh Ki Tumenggung Purbasena sendiri. Namun demikian, terasa bahwa ada sesuatu yang membayangi pendadaran itu. Mungkin karena pendapat bahwa Gelagah Putih tidak perlu mengikuti pendadaran, karena tingkat ilmunya sudah diketahui. Tetapi mungkin karena Gelagah Putih adalah saudara sepupu Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Tumenggung pun tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa langkah ia bergeser, sementara Gelagah Putih pun telah bergeser pula. Menurut pesan Ki Tumenggung sendiri, bahwa yang akan terjadi di alun-alun Pungkuran itu adalah pendadaran, sehingga para senapati harus menyesuaikan serta mengendalikan diri. Mereka tidak sedang bertempur untuk membalas dendam dan sakit hati. Tetapi sorot mata Ki Tumenggung Purbasena itu sendiri nampaknya akan berbeda dengan pesan-pesan yang telah diucapkan. Sehingga agaknya pada Ki Tumenggung Purbasena itu tidak terdapat satunya kata dan perbuatan. Sorot mata Ki Tumenggung itu bagaikan memancarkan kemarahan yang telah terendam bertahun-tahun, dan baru saat itu menemukan tempat untuk menumpahkannya. Bahkan rasa-rasanya Ki Tumenggung itu telah siap untuk menerkam dan meremas Gelagah Putih sehingga menjadi debu. Tetapi Gelagah Putih berkata di dalam hatinya, aku tidak boleh kehilangan kendali. Demikianlah, Ki Tumenggung Purbasena pun kemudian mulai meloncat menyerang Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih yang sudah bersiap itu pun dengan tangkas pula mengelak. Sambil meloncat, Gelagah Putih pun telah merendahkan dirinya. Namun agaknya Ki Tumenggung sudah memperhitungkannya dengan cermat. Ia memang menghendaki Gelagah Putih bergeser sambil merendahkan dirinya. Dengan demikian maka dengan cepat Ki Tumenggung itu memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar dengan deras sekali. Jika ia berhasil, maka Gelagah Putih tentu akan terpelanting jatuh. Demikian Gelagah Putih berusaha untuk bangkit, maka kakinya akan meluncur menyamping menghantam dadanya. Jika ia masih sempat bangkit lagi setelah kakiku menghentak dadanya, maka aku harus mengakui bahwa anak ini memang memiliki kelebihan dari yang lain. Tetapi ternyata bahwa Ki Tumenggung itu salah hitung. Ketika tubuhnya berputar serta kakinya terayun mendatar, Gelagah Putih pun telah tanggap akan perhitungan Ki Tumenggung Purbasena. Karena itu maka Gelagah Putih itu pun telah siap melayani permainan Ki Tumenggung itu. Ketika kaki Ki Tumenggung terayun mendatar, Gelagah Putih memang tidak sempat menghindar lagi. Tetapi dengan kedua lengannya Gelagah Putih telah menangkis ayunan kaki Ki Tumenggung itu. Bahkan dilambari dengan tenaga dalamnya, sehingga kekuatan Gelagah Putih pun menjadi semakin besar. Benturan yang keras telah terjadi. Kaki Ki Tumenggung Purbasena yang terayun mendatar itu telah membentur kedua lengan Gelagah Putih. Ternyata Ki Tumenggung Purbasena terkejut sekali mengalami benturan itu. Yang kemudian menjadi goyah adalah justru Ki Tumenggung sendiri, sehingga Ki Tumenggung Purbasena lah yang berusaha mempertahankan keseimbangannya. Sambil meloncat surut, Ki Tumenggung Purbasena itu pun menggeram. Anak iblis. Ternyata kau memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga kau mampu menangkis seranganku. Gelagah Putih yang masih berusaha menahan diri itu pun menjawab. Kita baru mulai, Ki Tumenggung.
Aku masih belum ingin terkapar di tanah. Bukankah aku datang karena aku ingin menjadi seorang prajurit? Setan kau, Gelagah Putih. Kau harus menyadari bahwa hitam putihmu ada di tanganku. Apapun yang kau lakukan, jika aku mengatakan bahwa kau tidak dapat diterima menjadi seorang prajurit, maka kau akan gagal. Kitumenggung, berkata Gelagah Putih. Jika aku ingin memasuki dunia keprajuritan, itu karena aku ingin mempertegas pengabdianku. Menurut pendapatku, jika aku tidak diterima menjadi seorang prajurit, maka lapangan pengabdian masih terbuka luas. Di mana-mana aku dapat mengabdi. Karena itu, Kitumenggung, lakukan apa yang terbaik menurut Kitumenggung. Jika aku tidak dapat bertahan dan menjadi pingsan sebelum waktu tertentu, sesuai dengan ketetapan maka aku tidak akan dapat diterima. Tetapi jika itu yang terjadi, tidak apa-apa. Persetan kau, Gelagah Putih, geram Kitumenggung. Sebenarnya aku masih ingin memberimu kesempatan. Tetapi kau terlalu sombong, hingga kau telah menutup pintumu sendiri. Tidak apa-apa, Kitumenggung. Tetapi ada yang ingin aku ketahui. Kenapa Kitumenggung seperti orang yang mendendam kepadaku? Setiap kali Kitumenggung berpesan bahwa yang terjadi di alun-alun ini adalah pendadaran. Bukan pembalasan dendam dan sakit hati. Tetapi Kitumenggung sendiri berlaku seperti orang yang mendendam. Aku tidak mendendam siapa-siapa, sahut Kitumenggung. Yang aku lakukan adalah niatku untuk memperingatkan keluarga Ki Lurah Agung Sedayu, yang merasa dirinya lebih baik dari para prajurit yang lain. Apalagi Ki Lurah akan mendapat anugerah kenaikan pangkatnya. Meskipun Gelagah Putih masih mencoba mengendalikan perasaannya, namun terloncat juga dari bibirnya. Kitumenggung. Kenapa Kitumenggung merasa perlu untuk memperingatkan Ki Lurah Agung Sedayu? Aku sama sekali tidak melihat tanda-tandanya, bahwa Ki Lurah Agung Sedayu merasa dirinya lebih baik dari para prajurit yang lain. Jika ia akan mendapat anugerah kenaikan pangkat, bukankah itu wajar-wajar saja? Ki Lurah Agung Sedayu sudah terlalu lama bertahan pada pangkatnya yang sekarang, seorang lurah prajurit. Sementara itu sudah ada senapati yang seangkatan dengan Ki Lurah Agung Sedayu memiliki pangkat yang lebih tinggi. Ki Lurah Agung Sedayu pernah membuat hatiku sakit ketika itu. Seharusnya akulah yang akan memegang jabatan sebagai pemimpin pasukan khusus di tanah perdikan Menoreh. Waktu itu aku juga masih seorang lurah prajurit. Tetapi tiba-tiba telah ditetapkan orang yang bernama Agung Sedayu. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Itulah agaknya ganjalan di hati Kitumenggung Purbasena. Dengan nada rendah Gelagah Putih pun kemudian berkata, Kitumenggung, Kakang Agung Sedayu meskipun bukan orang yang lahir di tanah perdikan Menoreh, tetapi seakan-akan ia adalah anak tanah perdikan itu. Selain itu, bukankah satu keuntungan bagi Kitumenggung? Jika saja Kitumenggung saat itu menjadi pemimpin pasukan khusus di tanah perdikan Menoreh, pangkat Kitumenggung sampai sekarang masih saja lurah prajurit, seperti Ki Lurah Agung Sedayu. Tidak. Aku tentu dapat menunjukkan kelebihanku. Kesempatan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kedudukanku sendiri saat itu. Jika Ki Lurah Agung Sedayu tidak sempat naik pangkat sebelumnya, itu tentu ada sebabnya. Ya. Demikian pula jika sekarang Ki Lurah Agung Sedayu mendapat anugerah kenaikan pangkat. Cukup, Gelagah Putih. Sekarang aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa Ki Lurah Agung Sedayu itu bukan apa-apa bagiku. Apalagi kau. Karena itu kau harus berlutut di hadapanku, mohon agar aku memberi keputusan terbaik agar kau dapat diterima menjadi seorang prajurit. Kemudian kau pun harus mengatakannya kepada Ki Lurah Agung Sedayu tentang apa yang harus kau lakukan itu. Jika Ki Lurah Agung Sedayu menjadi sakit hati karena adiknya aku perlakukan seperti itu, maka biarlah ia menemui aku. Aku sekarang Tumenggung. Sedangkan kakangmu itu hari ini masih saja seorang lurah prajurit. Wajah Gelagah Putih menjadi merah. Terasa jantungnya pun berdegup semakin cepat. Dengan suara yang bergetar Gelagah Putih pun berkata, Kitumenggung. Di arena pendadaran ini aku sama sekali tidak akan mengemis belas kasihan siapapun juga. Tidak pula kepada Kitumenggung. Karena itu, seandainya aku gagal, sudah aku katakan, masih banyak sekali lapangan pengabdian yang lain. Aku tidak akan menjadi seorang prajurit dengan merendahkan harga diriku. Bayangkan, apa yang terjadi jika prajurit-prajurit Mataram itu terdiri dari orang-orang yang tidak mempunyai harga diri. Ternyata kau sombong seperti Ki Lurah Agung Sedayu. Ingat, akulah yang berkuasa atasmu sekarang.
Seandainya kau pingsan dan bahkan terluka parah bagian dalam tubuhmu, tidak ada orang yang dapat menyalahkan aku. Gelagah Putih benar-benar telah kehabisan kesabaran. Karena itu maka ia pun menjawab. Jika terjadi sebaliknya pun tidak ada orang yang dapat menyalahkan aku. Bahkan orang akan mencibirkan bibirnya melihat seorang tumenggung yang dapat dikalahkan seorang calon prajurit yang sedang menempuh pendadaran. Tetapi Ki Tumenggung perlu ingat akan cerita tentang Mas Karbet yang membunuh seorang calon prajurit pada saat ia melakukan pendadaran. Mas Karbet telah diusir karena kesalahannya itu. Persetan dengan dongeng tentang Mas Karbet. Aku bukan Mas Karbet. Aku akan dapat memberikan alasan yang lebih baik dari Mas Karbet itu. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia sadar bahwa Ki Tumenggung tidak hanya sekedar mengancamnya. Namun dengan demikian Ki Tumenggung sudah melanggar pesan-pesannya sendiri kepada para perwira yang melakukan pendadaran atas para calon prajurit. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Purbasena pun melihat Pangeran Singasari dan Ki Patih Mandaraka melangkah mendekati arenanya. Tetapi ia tidak melihat Ki Lurah Agung Sedayu menyertai mereka. Bersiaplah. Sayang, kakakmu tidak menyertai Ki Patih Mandaraka. Aku ingin memperlihatkan kepadanya, bagaimana adiknya terkapar dengan nafas tersendat-sendat di arena pendadaran ini. Gelagah Putih masih saja berdiam diri. Namun ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sebelum Pangeran Singasari dan Ki Patih Mandaraka menjadi semakin dekat, maka Ki Tumenggung Purbasena pun mulai menyerang Gelagah Putih. Namun Ki Tumenggung itu masih belum terlalu garang. Ia masih saja sekedar memancing Gelagah Putih untuk mulai melakukan serangan-serangan. Pangeran Singasari dan Ki Patih Mandaraka berhenti sejenak mengamati Ki Tumenggung Purbasena dan Gelagah Putih yang mulai terlibat dalam pertarungan. Tetapi nampaknya Ki Tumenggung masih belum bersungguh-sungguh. Namun demikian Pangeran Singasari dan Ki Patih Mandaraka beranjak pergi, Gelagah Putih pun terkejut. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung Purbasena melibatnya dengan garang. Serangannya datang bagaikan angin prahara. Gelagah Putih yang terkejut itu pun terdesak surut. Bahkan ketika tiba-tiba saja kaki Tumenggung Purbasena mengenai lambungnya, maka Gelagah Putih itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Gelagah Putih pun telah kehilangan keseimbangannya. Namun demikian Gelagah Putih jatuh, ia pun segera berguling dengan cepatnya mengambil jarak. Namun Ki Tumenggung Purbasena yang ingin mempermalukan Gelagah Putih itu tidak melepaskannya. Dengan cepat ia pun meloncat memburu. Ia ingin membuat Gelagah Putih pingsan, kemudian membuat laporan bahwa ternyata Gelagah Putih tidak mempunyai kemampuan cukup untuk menjadi seorang prajurit. Dengan demikian, ia tidak saja mempermalukan Gelagah Putih, tetapi peristiwa itu tentu akan menyinggung pula harga diri Ki Lurah Agung Sedayu. Apapun yang akan dilakukan oleh Ki Lurah Agung Sedayu, namun ia hanyalah seorang lurah prajurit. Sedangkan Purbasena adalah seorang tumenggung. Agung Sedayu masih seorang lurah prajurit. Ia masih belum diwisuda serta mendapat serat kekancingan menjadi seorang rangga yang ditempatkan di tanah perdikan Menoreh, berkata Ki Tumenggung Purbasena di dalam hatinya. Tetapi ternyata Gelagah Putih dapat bergerak lebih cepat. Pada saat Ki Tumenggung memburunya, maka Gelagah Putih masih sempat meloncat surut untuk mengambil jarak. Dengan demikian Gelagah Putih pun siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi Gelagah Putih telah berdiri dekat sekali dengan gawar yang mengelilingi arenanya. Jika ia meloncat keluar arena, maka perwira yang melakukan pendadaran akan dapat membuat pertimbangan tertentu. Mungkin mengurangi nilainya, atau bahkan menganggap peserta pendadaran itu kurang mempunyai keberanian. Mungkin pula perwira yang melakukan pendadaran dapat menganggapnya terlalu lemah, sehingga tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Dengan demikian Gelagah Putih harus berhati-hati. Nampaknya Ki Tumenggung Purbasena akan berusaha melemparkannya keluar gawar arena pendadaran itu. Karena itu maka ketika Ki Tumenggung itu menyerang dengan kaki terjulur menyamping, sementara tubuhnya meluncur dengan derasnya, Gelagah Putih pun dengan kecepatan yang tinggi telah mengelak selangkah ke samping, sehingga serangan Ki Tumenggung itu tidak menyentuhnya. Namun demikian kaki Ki Tumenggung itu menyentuh tanah, hampir menyentuh gawar arena pendadaran, dengan kecepatan yang tinggi pula Gelagah Putih menyerangnya. Kakinya terayun mendatar, tepat mengenai lambung Ki Tumenggung, sehingga Ki Tumenggung itu terdorong justru searah dengan serangannya yang tidak mengenai sasaran itu. Adalah di luar perhitungan Ki Tumenggung Purbasena bahwa Ki Tumenggung Purbasena itulah yang justru terdorong menimpa gawar arena pendadaran itu,
hanya karena kelenturan tubuhnya serta kemampuannya menguasai diri, maka Gawar Lawe di arena pendadaran itu tidak putus, serta tiangnya tidak patah dan tercabut. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun telah mendapat kesempatan untuk bergeser sedikit ke tengah arena pendadaran. Wajah Ki Tumenggung Purbasena menjadi merah seperti bara. Ia benar-benar menjadi marah. Yang terjadi bukannya Gelagah Putih yang dipermalukan, tetapi hampir saja justru dirinya sendiri. Jika Ki Tumenggung itu benar-benar terlempar keluar arena, apakah karena gawar yang ditimpanya itu terputus atau tiang gawarnya yang tercabut, maka ia akan menjadi sangat tersinggung, meskipun ia dapat saja membuat 1000 alasan kepada orang lain yang mungkin mempertanyakannya. Mungkin pada perwira yang bersamanya melakukan pendadaran, jika kebetulan mereka melihat. Atau bahkan seandainya Pangeran Singasari atau Ki Putih Mandaraka, atau siapapun. Tetapi ia tidak dapat berbuat demikian kepada dirinya sendiri. Bahkan meskipun ia tidak terlempar keluar dari arena, namun Ki Tumenggung itu merasa bahwa sebenarnya lah Gelagah Putih telah memperlihatkan kelebihannya. Namun dengan demikian, Ki Tumenggung itu menjadi semakin mendendamnya. Ki Tumenggung itu benar-benar ingin mematahkan harapan Gelagah Putih untuk dapat menjadi seorang prajurit. Aku harus membuatnya pingsan. Bahkan jika ia mati sekalipun, aku tidak dapat dipersalahkan. Jika pada suatu saat, di Demak, Mas Karbet dipersalahkan karena membunuh seorang peserta pendadaran, dan kemudian dihukum untuk meninggalkan Demak dan sekitarnya, maka itu karena Mas Karbet yang kemudian menjadi Sultan Pajang tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal. Namun Ki Tumenggung itu berkata selanjutnya di dalam hatinya. Tetapi aku lain. Gelagah Putih pun bukan kebo ijo yang dibunuh oleh Mas Karbet itu. Demikianlah, sinar mata Ki Tumenggung pun telah memancarkan nafsu untuk menghancurkan lawannya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang senapati yang melakukan pendadaran. Bahkan Ki Tumenggung sendiri pun telah memberikan pesan itu kepada para senapati yang lain, agar mereka dapat mengendalikan dirinya. Gelagah Putih yang menyadari tidak ada satunya kata dan perbuatan dari Senapati Mataram itu, telah membuatnya semakin berhati-hati. Bahkan kemudian ia mulai berusaha lagi untuk dapat mengendalikan diri. Pertarungan antara Gelagah Putih dan Ki Tumenggung Purbasena itu semakin lama menjadi semakin sengit. Agaknya Ki Tumenggung yang berpesan mewanti-wanti kepada para senapati itu benar-benar tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Dalam pada itu, pendadaran di alun-alun Pungkuran itu semakin lama memang menjadi semakin mendebarkan. Beberapa orang senapati memang dapat menempatkan dirinya, benar-benar sebagai orang yang melakukan pendadaran. Mereka menguasai lawan-lawan mereka, para peserta pendadaran, tetapi mereka memberi para peserta kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka sampai tuntas, agar para senapati itu tidak salah menilai para peserta pendadaran itu. Namun ada juga senapati yang harus menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka sudah memberikan banyak kesempatan, tetapi peserta pendadaran yang dihadapinya itu memang terlampau lemah, sehingga masih belum sampai ke tataran dasar yang diperlukan untuk menjadi seorang prajurit. Meskipun orang ini dapat bertahan terhadap kedua lawannya pada 2 tahap pendadaran yang terdahulu, namun ternyata bahwa kemampuan dasarnya masih belum cukup. Daya tahannya memang cukup tinggi, sehingga pada 2 tahap sebelumnya orang ini tidak pingsan. Tetapi untuk menjadi seorang prajurit, diperlukan sedikit peningkatan. Namun masih ada kemungkinan yang akan dapat membantunya. Mereka yang tidak terlalu jauh jaraknya dari landasan dasarnya, akan dapat dimasukkan ke dalam barak bagi para calon prajurit yang mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam latihan-latihan yang khusus untuk waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu itu ia tidak mampu menyesuaikan tingkat kemampuannya sampai ke kemampuan dasar, maka ia benar-benar tidak akan dapat diterima menjadi seorang prajurit. Namun jika ia mampu meningkatkan ilmunya, maka ia akan mendapat kesempatan untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi dalam kedudukan dan pangkat setingkat lebih rendah dari kawan-kawannya yang langsung dapat menembus masa pendadaran. Sementara itu, Rara Wulan masih saja bertempur melawan Ki Rangga. Sekali-sekali Rara Wulan memang menyempatkan diri untuk menunjukkan tataran ilmunya yang sangat tinggi. Namun jika Ki Rangga itu berloncatan surut sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Rara Wulan pun segera menyadari kedudukannya, sehingga karena itu maka ia pun segera menempatkan dirinya. Kau membuatku merasa sangat kecil, Rara Wulan, berkata Ki Rangga. Jika aku belum setua sekarang, agaknya aku akan minta menjadi muridmu. Ki Rangga terlalu menyanjungku.
Aku justru merasa sangat dimanjakan dalam pendadaran ini. Aku berkata sebenarnya, Rara Wulan. Seandainya kita benar-benar bertempur, maka apa yang dapat aku lakukan untuk mengatasi ilmumu yang sangat rumit, yang baru saja kau pertunjukkan? Maaf, Kirangga, bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Tetapi kadang-kadang tanpa sengaja unsur-unsur gerak yang rumit itu muncul dengan sendirinya. Aku mengerti, sahut Kirangga. Demikianlah, keduanya masih saja terlibat dalam pertarungan yang sengit. Ternyata Kirangga juga seorang yang memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, sehingga meskipun ia harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengimbangi Rara Wulan, namun tenaganya masih belum nampak menyusut. Pangeran Singasari dan Kipatih Mandaraka pun kemudian naik ke panggungan. Dari atas panggungan mereka melihat seluruh arena pendadaran di alun-alun Pungkuran itu. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu yang tidak ikut berkeliling bersama Pangeran Singasari dan Kipatih Mandaraka, telah ikut naik ke panggungan pula atas perkenan keduanya. Bersambung ke bab 565. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.